Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pakotas TV, PA Kota Tasikmalaya TV. Sekarang kami berada, bisa saudara tebak kita berada di mana? Di kolam. Baik, nanti saudara akan tahu sendiri siapa yang akan kita temui. Yang jelas saya tahu bahwa yang akan kita temui ini adalah seorang legenda kita, bapak kita, legenda peradilan agama. Mari kita saksikan bersama, ikut kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi Pak Ketua, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Silakan Pak, silakan. Saudara kenal dengan Bapak ini? Inilah Bapak kita, legenda kita yang saya kenalkan tadi, Bapak Wahyu Widiana. Kita akan berbincang sebentar seputar beliau, seputar kiprah beliau di peradilan agama, sehingga PA atau peradilan agama umumnya peradilan di Indonesia bisa seperti ini sampai sekarang. Mohon maaf Bapak, ini karena mendadak kita berkunjung ke Bapak dan kita langsung berusaha untuk melihat Bapak di kehidupan sehari-hari seperti apa. Barangkali ini teman-teman pemirsa Pakotas TV dimanapun Anda berada, insya Allah nanti bisa memberi atau bisa mencontoh apa yang Bapak Wahyu sampaikan. Atas kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih Bapak. Yang pertama ini Bapak, kami ingin menanyakan tentang daerah yang Bapak tinggali ini daerah apa Pak ya? Daerah mana gitu Pak ya? Terima kasih Pak Ketua ya, para pemirsa. Saya senang sekali betul didatangi oleh Pak Ketua dan kru dari Pakotas TV ya. Saya selama masa pandemi ini ya, saya ngungsi di Tasik ini, kampung. Ini daerah apa Pak? Kampungnya, daerah, nama kampungnya? Sindang Kasih namanya. Sindang Kasih. Sindang Kasih. Kelurahan tuh Pak ya? Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, tapi dekat sekali ke Tasik, hanya 500 meter udah masuk kota Tasik, ya dekat sekali. Sinilah keadaan saya selama pandemi ini, banyak berjemur, banyak main sama cucu di sini, di kolam ini, main rakit dan sebagainya. Ini apa, rumah memang tempat tinggal sejak kecil atau sejak kapan di tempat ini Pak? Sebetulnya anak saya dulu di sini sekitar 10 tahun yang lalu beli rumah di sini, lalu rumahnya di pinggir, lalu kompleknya diperbesar. Akhirnya kami beli yang pinggir-pinggir dekat sawah itu, dekat kompleknya diperbesar. Jadi tanah Masuk. ini di tengah komplek, tapi alhamdulillah dikelilingi oleh rumah-rumah. Tapi rumah itu pada menghadap ke sana, keluar, jadi membelakangi sini. Jadi sangat privasi di sini, main rakit-rakitan, main tenda, nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi senang lah kan, harus meningkatkan kesenangan supaya imunnya selama. Terus kalau boleh Bapak berkisah, Bapak kan di sini sekarang ya. Kalau tempat kelahiran Bapak itu di mana Pak ya? Kampungnya mana? Terus kecamatannya mana? Saya di Ciawi Pak. Ciawi. Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sebelah barat Tasikmalaya sekitar 20 kilo. Nah itu saya lahir di sana.
sampai SMP, lalu SMA saya di pesantren Cipasung. Sampai tahun 71, tahun 72 saya kuliah di Jogja. Terus kalau ibu? Kalau istri kebetulan orang sini juga, orang Tasik juga, Cineam. Hanya ketemu dulu waktu ayahnya menjadi kepala KUA di Ciawi di kampung saya. Terus kalau yang rumah berarti di sini Pak ya, yang di Tasik sudah tinggal sejarah, tinggalnya di sini Pak ya. Di Ciawi itu masih ada kakak di sana ponakan. Tapi jadi sebenarnya beli sini ada adik di sini. Ada 3 adik istri saya, dengan saya 4 rumah di sini. Ya. Berarti Bapak dari SD di Ciawi, kemudian besar sampai SMA di Cipasung Pak ya, di Pondok Cipasung, kemudian kuliah di Yogyakarta di IAIN Yogyakarta. Sampai 77. Lulus tahun 77. Lalu saya waktu itu pun sudah menjadi asisten dosen. Ya. Menjadi asisten dosen ilmu falak. Terus 78 sebenarnya mau diangkat dosen di sana, tapi di Direktorat Peradilan Agama memerlukan tenaga hisab ru'yat. Ahli falaknya itu ya Pak. Ahli falak. Akhirnya saya ditarik ke sana. 78 terus sampai 2012 itulah saya di Peradilan Agama terus. Emang waktu kita masuk di peradilan Pak ya, Bapak kan sudah menjabat di istilahnya dulu Dirbin Bapera Pak ya. Ya. Nah, itu kan artinya kan dulu kan kita masih mendua Pak ya. Kita masih diasuh oleh 2 orang, yaitu Kemenak. Kalau dulu Depak, sekarang Kemenak. Yang satunya yang untuk justisinya itu masuk ke Mahkamah Agung. Terus baru-baru ini tahun 2004 Pak ya. Itu kita sudah diasuh bersama oleh Mahkamah Agung. Jadi mereka Mahkamah Agung dianggap mampu untuk mengasuh. Akhirnya kita di situ. Bapak pun kan masih di situ kan sampai 2004, pensiun tahun berapa Pak? Sampai 2012. Purna 2012. Pensiun dari Mahkamah Agung, tapi terus ditarik jadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sampai 2017. Jadi sebagai pegawai negeri saya pensiunnya 2017, tapi sebagai pegawai Mahkamah Agung 2012. Ya. Ada sedikit cerita yang menarik sebetulnya. Jadi saya itu sejak 78 menjadi pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama ya di Kementerian Agama sampai tahun 2000 itu saya memang pegawai peradilan agama, tetapi tidak ngurus peradilan agama. Oh, gitu. Kok yang bisa saya urus Pak? Adalah bulan dan bintang. Bulan dan bintang, astronom. Ilmu falak. Jadi begitu 95 mungkin setelah saya belajar dari Amerika itu ditarik oleh menteri jadi sekretaris menteri. Nah, terus di Peradilan Agama direkturnya kosong Pak Syamsu, beliau almarhum Allahyarham, beliau jadi hakim agung. Nah, saya ditempatkan situ. Padahal tidak pernah ngurus peradilan agama. Yang saya urus adalah hanya ngitung bulan, ngitung bintang matahari, datang bulan, datang bintang itu aja gitu kan. Makanya saya masih ingat Pak Jenal Abidin, beliau hakim agung, juga mantan direktur peradilan agama, mantan ketua Mahkamah Syariah Aceh. Beliau tahu bahwa beliau direktur sektor subdit, hisab ru'yat ya. Saya nggak pernah apa itu organisasi, administrasi, finansial, hukum, apalagi sarana prasarana peradilan agama saya nggak pernah ngurus gitu kan. Tahu-tahu saya jadi direkturnya. Makanya beliau begitu saya lapori Pak Siwang, alhamdulillah saya udah dilantik jadi direktur, mohon doa, mohon bimbingan. Beliau bilang apa? Selamat Pak Wahyu, tapi tolong baca-baca soal peradilan agama ya katanya, belajar ya katanya. Langsung digenjot waktu itu Pak. Jadi alhamdulillah lah berkat dukungan kawan-kawan di Direktorat Peradilan Agama, ada Pak Hariri almarhum, ya Pak Jupron, Pak Basik, Pak Dayat, Pak Farid, itu yang teman-teman waktu saya masuk menjadi Direktur Peradilan Agama. Ya Bapak. Terus terang Pak, kita kan masuk di peradilan agama itu kan sekitar 20 tahun setelah Bapak. Jadi kita tahunya itu memang Bapak sudah berkiprah di Dirbin Bapera dan sudah memberikan kisi-kisi untuk membangun PA itu.
kita dengar waktu itu tahun 99 Pak ya, itu ada Bapak menelurkan sebuah aplikasi itu Siatpa. Itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal elektronisasi atau digitalisasi perkara. Itu mulai dari situ tahun 99 kalau nggak salah Pak ya. Dari Kabupaten Malang dipresentasikan, kita diundang semua ke situ, dan insya Allah sampai sekarang ini. Itu bagaimana itu Pak bisa terjadi seperti itu dulu Pak? Gini, jadi terus terang aja peradilan agama ini kan peradilan yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang dibandingkan dengan peradilan umum. Kita kan namanya dulu pengadilan Serambi. Saya tinggalnya di Serambi Masjid Gampang. Nah, setelah di Kementerian Agama anggarannya sedikit, sehingga tempat atau lokasi pengadilan agama itu di jalan tikus. Tikus lah, ingat ya. Di Tasik ya, di Bebedahan kan jalan tikus. Di mana saja. Pak Bagir itu kalau beliau cana, kalau ke daerah itu, kalau untuk membedakan pengadilan negeri dan pengadilan agama mudah, sambil tidur aja bisa katanya. Kalau bisnya belok-belok gitu, mobilnya belok, wah ini ke pengadilan agama ini. Gitu. Sampai ada anekdot seperti itu Pak ya. Iya, makanya begitu satu atap, ya karena sejarah lah satu atap. Kebetulan ditunjuk menjadi direktur jenderalnya. Saya bicara dengan kawan-kawan, minta arahan dari pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan-pimpinan peradilan agama. Akhirnya saya mengambil langkah. Jadi saat itu yang harus dikembangkan itu teknologi informasi. Sebab dengan teknologi informasi itu pelayanan bisa lebih bagus. Pelayanan jadi transparan, menghilangkan korupsi, dan juga orang relatif mudah. Makanya membuatlah aplikasi-aplikasi dalam bidang TI itu Pak ya. Pelayanan, ada Siatpa, sistem informasi administrasi perkara peradilan agama, ada SIMPEG, sistem informasi kepegawaian, dan sebagainya. Dan saya diberi masukan oleh kawan-kawan, pokoknya Pak Wahyu ambil orang yang bagus-bagus. Wah iya, pokoknya yang jago-jago IT dari daerah, Pak Sek Nur Sobah, Hilmi, banyak lah. Saya tidak masuk itu Pak ya. Saya belum hafal. Belum hafal. Yang bagus-bagus bahasa Inggrisnya juga. Ya. Ada yang namanya Khalil, bagus bahasa Arabnya, Nasih, Mahrus. Ya. Saya tarik ke Jakarta. Jadi pengembangan bahasa, pengembangan IT. Nah, kenapa hukumnya itu sendiri tidak terlalu jadi fokus saya? Saya kan pembinaan hukum, kalau Ditjen kan bukan kan? Ya. Ditjen itu tugasnya hanya pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial. Ya. Nah, jadi kita kembangkan itu. Jadi dengan IT bisa cepat gitu kan. Dan saya terima kasih sebetulnya kepada kawan-kawan peradilan agama ya. Karena orang peradilan agama, karena orangnya dari pesantren banyak ya, jadi tawadu, manut-manut, mudah diajak ini. Akhirnya banyak apresiasi terhadap peradilan agama karena pengembangan IT yang menjadikan pelayanan terhadap pencari keadilan lebih baik ya. Kita dari Australia, dari Belanda, dari Amerika, banyak sekali apresiasi sama kita. Nah, juga pengembangan bahasa ya, kerjasama dengan Saudi dan sebagainya, dengan Sudan, dengan Mesir itu kita mulai waktu itu. Saya rekrut gitu orang-orang yang jago-jago bahasa Arab dan jago-jago bahasa Inggris gitu kan. Ngomong-ngomong kalau soal ke Saudi itu kita pernah ikut Pak. Oh iya, nah, itu sebetulnya itu Aceh tadinya itu. Tahun 2012 kita sempat diikutkan. Yang untuk seleksinya itu tahun 2010 kalau nggak salah, mulai ada tes langsung bahasa Arab itu, kemudian 2012 itu diberangkatkan. Angkatan kedua Pak, itu agak panjang. Yang pertama kalau nggak salah 2008, agak vakum lama, 2012 baru ada lagi. Sambil haji? Enggak, cuma yang pertama yang haji itu ya? Ya itu. Karena saya dengan Pak Kamil waktu itu, dengan Pak Rum, dengan Pak Hariri, pimpinan Mahkamah Agung ya, ikut ke sana juga, ke Riyadh juga, ke Jamiah Al-Imam. Ya, Jamiah Al-Imam As-Saud.
Bahkan saya nggak tahu, suatu waktu saya diundang oleh pemerintah Saudi Arabia untuk ikut umroh. Dirjen Badan Peradilan Agama, Ya. tapi tidak boleh diwakilkan. VIP lagi, 10 hari. Pesawatnya VIP, hotelnya, terus apa-apanya VIP. Bersama tokoh-tokoh seperti dengan Pak Syafi'i Antonio, dengan Pak Profesor Didin Hafidin, dan banyaklah tokoh yang bersama. Saya kan bukan tokoh gitu. Setelah saya kenapa tanya-tanya, ternyata dugaan kuat kita karena Mahkamah Agung itu, khususnya Badilah, Ya. Mahkamah Agung kan ada website berbahasa Arab. Nah, Dan mereka lihat Arabnya bagus sekali, jadi bukan Arab Google. bukan Arab di Jadi translate otomatis Pak. nampaknya pemerintah Saudi Arabia seneng gitu. Wah, Ya, ya. ini Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia Ya. mengembangkan bahasa Arab kan. Nah, siapa telusuri tetap Badilah. Akhirnya yang untung saya dipanggil. Jadi makanya terima kasih lah ke kawan-kawan jago-jago bahasa Arab, dan kita kerjasama dengan tidak hanya dengan Saudi saja kan. Dan sekarang lebih hebat lagi lah dengan Kuwait, dengan mana-mana. Ya. Senang saya betul. Jadi yang tadinya pengadilan agama yang begitu tidak dilihat, nah, sekarang setelah Nampak muncul Pak ya. Saya senang lah ini. Makanya teruskan pelayanan ini dengan niat ibadah. Siap Pak, insya Niat Allah. ibadah. Siap. Jangan hanya cari uang. Uang nanti ngikutin lah. Kata bahasa Tasiknya itu nuturkeun. Nggak tahu ya. Ngikutin nanti asal kita berprestasi, kita apalagi sekarang Mahkamah Agung menjamin hakimnya tunjangan hidupnya, remunerasi, tunjangan rumah dan segalanya kan. Ya. Nah, niat ibadah lah. Oke Pak Ketua, saya kira kita udah banyak ngobrol. Gimana kalau gini? Saya ini dengan cucu suka main rakit ini. Ini rakit buatan saya, betul. Wah, luar biasa. Saya tanya anak saya Jiko nih yang saya bikin, jadi Kita ngobrolnya coba lihat. di sana boleh lah ya. Walaupun udah agak gelap. Oke Pak, siap Pak. Mari Pak. Kita Silakan Pak. Yuk, makasih.